Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan Kristus, tanggal 20 April ini bersama dengan seluruh orang Kristen di muka bumi ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Untuk itulah kita beribadah pada hari Minggu. Kita akan bahas makna kebangkitan Kristus. Apa maknanya? Bagi saudara dan saya, bagi kita yang percaya, maknanya luar biasa. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, share, bagikan kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Itulah pelayanan Finger Ministry, dengan membagikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakannya sampai berhasil. Makna kebangkitan Kristus, 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya akan bacakan versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca ini lebih mudah untuk kita memahami teks yang tertulis. 1 Petrus 1 ayat 3, versi mudah dibaca, itu dalam penjelasan, dalam kurung pengharapan yang hidup. Artinya pengharapan yang memang bisa kita nantikan. Makanya disebut pengharapan yang hidup. Kalau Yesus tidak mati, kemudian tidak bangkit, pengharapan kita mati, saudara. Iman kita, Paulus katakan sia-sia. Sia-sialah pemberitaan kami kalau Yesus tidak bangkit. Tapi fakta, Yesus bangkit. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang begitu besar. Dan kematian Yesus di kayu salib itu anugerah, rahmat. Sehingga kita yang percaya boleh hidup kekal. Allah memberikan hidup baru kepada kita dengan penuh pengharapan yang hidup. Jadi Allah memberikan kita hidup baru. Tadi terjemahan baku, terjemahan yang standar, melahirbarukan, ya, melahirkan kita kembali, melahirbarukan kita. Hidup baru itu, dengan hidup baru itu kita peroleh melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Jadi kita bisa lahir baru, kita bisa hidup baru, hidup yang baru yang berkualitas. Itu disebabkan atau diperoleh melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita nggak punya pengharapan. Kita tidak akan bisa memperoleh hidup baru. Ayat 4, sekarang, perhatikan, sekarang kita menunggu untuk mendapat berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Saudara dan saya yang percaya Yesus, Yohanes 1 ayat 12, disebut anak-anak Allah. Disebut anak Allah. Tetapi semua yang menerimanya, Yohanes 1:12, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang kita menunggu untuk mendapat berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Berkat itu, perhatikan, berkat itu ya, yang disediakan Allah untuk anaknya, disimpan untuk kamu di surga. Untuk saudara dan saya, berkat itu disimpan di mana? Di surga yang tidak dapat rusak, cemar, dan luntur. Nah, luar biasa saudara sekalian, ya, ini luar biasa ya. Nah saudara-saudara sekalian, yang pertama makna kebangkitan Kristus tadi jelas. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Allah Bapa berkenan kepada Yesus, sehingga Alkitab mengatakan dia dibangkitkan. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. 10 ayat 40 Kisah Para Rasul, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah, perhatikan, berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi karena Allah berkenan, Yesus bangkit. Karena kesalehannya lah ia didengarkan. Ibrani 5 ayat 7 dan selanjutnya. Jadi karena kesalehannya. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 itu menarasikan ketika Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan peluhnya sampai menetes seperti darah. Bahkan bukan seperti darah sebenarnya. Dia mengalami dalam dunia medis disebut hematohidrosis. Pembuluh darah halus yang di bawah kulit itu pecah dan keluar bersama dengan keringat. Karena mengalami tekanan yang luar biasa. Itu yang disebut, ya, karena kesalahannya dia dengarkan, karena dia mempersembahkan doa dengan ratap tangis.
Itu digambarkan di Ibrani 5 ayat 7 untuk menarasikan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, saya bacakan saja ya. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi Allah berkenan, ya saleh, dia dibangkitkan. Dan sekalipun dikatakan ayat 8, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi dia taat, saudara, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan sesudah ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi bagi kita yang taat sebagaimana yang Yesus contohkan, kita juga akan diselamatkan. Allah berkenan untuk kita dibangkitkan, menerima tubuh kemuliaan untuk tinggal di sorga. Yang kedua, kebangkitan Kristus juga membuktikan bahwa Dia anak Allah yang berkuasa dan hidup. Sekaligus membuktikan Dia anak manusia sebagai Adam yang terakhir, yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus disebut Adam terakhir, Adam yang akhir. Kisah 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi Yesus dibangkitkan bukti bahwa Dia anak Allah yang berkuasa dan hidup. Luar biasa ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, karena Dia manusia sepenuhnya, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat terakhir 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus menjadi Tuhan itu untuk kemuliaan Allah Bapa, karena memang Dia adalah Tuhan. Luar biasa seterusnya. Jadi Kristus menjadi Tuhan itu bagi kemuliaan Allah Bapanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, artinya yang diurapi, yang datang untuk menyelamatkan manusia. Itu yang kedua. Yang terakhir, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah menetapkan Kristus sebagai hakim yang adil atas semua manusia. Jadi kebangkitan Kristus itu bukti Allah menetapkan Yesus Kristus sebagai hakim. Jadi yang nanti menghakimi semua manusia itu Yesus, karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, hakim di atas hakim. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena Ia, maksudnya Allah, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang ditentukan, yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Allah Bapa akan menghakimi semua dunia, semua manusia melalui seorang yang telah ditentukan, Yesus. Itu buktinya apa? Bahwa Yesus akan menghakimi semua manusia. Allah membangkitkannya. Lebih jelas terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini. Kisah 17 ayat 31. Karena Allah sudah menentukan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua manusia dengan adil. Semua manusia dari Adam sampai nanti manusia yang akan lahir di kemudian. Pengadilan itu akan dilakukan melalui satu orang yang sudah ditetapkannya. Siapa satu orang yang sudah ditetapkannya? Dan Allah sudah membuktikan hal itu kepada semua orang dengan menghidupkan orang itu kembali dari kematian. Satu-satunya, yang pertama, mati kemudian bangkit. Memerintah, naik ke surga memerintah. Itu Yesus. Nah, Dia yang ditetapkan Allah untuk apa? Menghakimi semua manusia. Untuk itulah saudara, mari kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati, dan hari ketika Dia bangkit, Dia akan memerintah bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.